Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denewati Fitriani dari semester 6B akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Dosen pengampu Dr. Haja Iis Rodiah SPDI MPDI. Sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan anak usia dini. Saya ada satu quotes, yaitu pemimpin yang efektif tidak hanya memimpin, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ada poin pertama, yaitu makna manajemen, yang mengidentifikasikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang Pasal 3 khususnya untuk pendidikan anak usia dini. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, sehat, jadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Sedangkan menurut para ahli, menurut Mulyasa tahun 2012, yang menekankan bahwa manajemen pendidikan anak usia dini perlu memperhatikan berbagai aspek seperti kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta keterlibatan orang tua dalam masyarakat. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2009 mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Unsur-unsur manajemen tersebut terdiri dari 6M. Yang pertama yaitu manusia, uang, metode, mesin, bahan, dan pasar. Singkatnya, Mulyasa membahas apa saja yang perlu diatur atau dikelola dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD, sedangkan Hasibuan membahas apa saja elemen dasar yang harus ada untuk bisa melakukan pengaturan atau pengelolaan secara umum. Keduanya saling melengkapi dalam memahami manajemen PAUD. Hasibuan memberikan kerangka dasar manajemen, sementara Mulyasa menghususkan kerangka tersebut pada konteks pendidikan anak usia dini. Poin selanjutnya yaitu dasar-dasar manajemen menurut Hasibuan. Mengenai dasar-dasar manajemen yang merupakan pondasi atau pilar agar proses manajemen dapat berjalan dengan efektif. Hasibuan mengemukakan 6 dasar-dasar manajemen yang saling berkaitan dan esensial dalam suatu organisasi atau lembaga termasuk dalam konteks pendidikan anak usia dini. Yang pertama, adanya kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal, yaitu manajemen pada dasarnya tidak bisa dilakukan secara individu. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, ini berarti ada kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan mungkin komite orang tua yang bekerja sama dalam struktur yang telah ditetapkan. Yang kedua, adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai. Masuk dalam pendidikan anak usia dini harus memiliki arah yang jelas. Arah ini diwakili oleh tujuan bersama. Misalnya, tujuan bersama di PAUD bisa serupa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan atau meningkatkan kualitas pendidikan anak.
Yang ketiga yaitu adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Prediksi adil dan profesional, mengurangi konflik, serta memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai standar. Di PAUD ini terlihat dari adanya kepala sekolah yang mengelola, guru yang mengajar, dan staf yang mungkin menangani administrasi atau kebersihan. Selanjutnya adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik. Hubungan formal merujuk pada jalur komunikasi dan otoritas yang ditetapkan. Misalnya, guru melapor kepada kepala sekolah. Ikatan tata tertib yang baik berarti adanya peraturan, prosedur operasional standar atau SOP, dan kode etik yang ditaati oleh semua anggota. Tata tertib ini menciptakan lingkungan kerja yang dalam PAUD ini bisa berupa aturan kedisiplinan guru, prosedur penerimaan siswa, atau jadwal kegiatan harian. Yang selanjutnya adanya optimalisasi sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan. Nah, ini inti dari efisiensi manajemen. Optimalisasi berarti memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk menghasilkan keluaran terbaik. Ini bisa berarti memaksimalkan potensi setiap guru sesuai keahliannya atau merancang kegiatan yang memberikan dampak belajar maksimal dengan fasilitas yang ada. Nah, yang terakhir adanya organisasi manusia. Dalam konteks PAUD, organisasi manusia adalah lembaga PAUD itu sendiri, dengan semua individu di dalamnya yang berinteraksi dan bekerja sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, keenam dasar ini membentuk kerangka kerja fundamental untuk setiap upaya manajemen, memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik teman-teman, karena pembahasan materinya sudah selesai, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.